Itu bedanya salah satu tujuan aku masuk ke komunitas ini karena aku pengen diskusi ya teman-teman. Diskusi maksudnya itu bukan yang cuman ya kita semangat ini. Enggak cuma diskusi yang kayak gitu, tapi diskusi yang mana juga membangun jiwa. Kita biasanya kayak misalnya kemarin pas kita ngebahas tentang the power of Al-Fatihah. Itu asik banget karena itu. Raffi gak ada, sayang banget Raffi, ya ampun. Ini tapi kan tapi sakit kemarin. Oh iya bener. Itu kerasa kan? Maksudnya efeknya setelah kita diskusi kayak gitu, efeknya itu benar-benar membangun jiwa. Dan itu bukan cuma yang ngerasa, itu bukan cuma satu orang. Walaupun kita nggak ada ngomong kayak, oke jiwa kita terbangun ya, kita nggak ngomong kayak gitu. Tapi kita masing-masing udah ngerasa kayak, oh my god, I feel something new, kayak misalnya, alhamdulillah kita jadi ngerasain hal yang kayak gini nih, dan kita nggak nyangka itu tuh kita bisa rasakan setelah kita berbagi sama anggota Youth Front Nusantara. Dan aku pengen banget yang diskusi-diskusi kayak gitu tuh kita banyakin gitu loh, karena banyak manfaatnya. Pertama, tadi semangat kita terbangun, terus jiwa kita terbangun, mindset kita juga terbuka gitu. That's great. Punya mimpi besar, kita juga tinggal di negara, maksudnya berasal dari negara yang punya mimpi besar. Kemudian kenapa kita harus jadi ordinary person? Ini bagian dari kita menguatkan mimpi kita ya, maka kita juga harus crave more, ingin lebih, jadi harus menjadi extraordinary person gitu. AI itu bisa bikin karya seni, misalkan lukisan, gambar, itu kayak tinggal blok bikin gitu. Nah, dibandingkan dengan banyak seniman-seniman di luar sana yang memang mencurahkan segala upayanya untuk bisa menciptakan suatu karya seni yang indah, dibandingkan dengan AI yang langsung jadi gitu aja. Jadi itu kan termasuk gimana ya, kayak merusak kondisi profesi dari seorang seniman gitu. Jadi mungkin yang ingin aku sarankan adalah kalau kita doa tuh jangan dibatasi ya guys. Kayak misalkan, tapi kalaupun pengen jadi yang biasa-biasa aja atau doa kita yang sebatas punya pekerjaan tetap atau jadi seorang PNS, that's okay, that's very okay. Tapi jangan sampai mindset kita mengatakan ke diri kita kalau sebenarnya kalau kita minta lebih sama Allah itu sebuah hal yang salah gitu loh. Karena kita berdoa pun langsung tulus, kita berdoa pun dapat pahala, ya kan? Jadi Allah itu bisa kita bilang maha oke lah. Ya Allah, aku pingin Youth Front Nusantara ini impact benar-benar ngejaga generasi Z Indonesia untuk benar-benar terus melestarikan akhlak Rasulullah di dunia ini. Aku doa kayak gitu, tapi siapa aku sebenarnya gitu kan? But aku doa itu ke Allah dan Allah punya power itu. Kalau Allah izinkan, aku diizinkan punya power itu. So, ya, dulu kalau literalnya sampai. Tapi kalau misalnya dalam sini artinya bulughah itu artinya nih, duit. Kalau misalnya mau demo harus ada ini dari berangkatnya ya untuk kehidupan pribadi yang nggak usah jauh-jauh luar negeri lah. Kalau misalnya antum tinggal di Banjarmasin, belajar di UIN Banjarmasin, kita kan jangan tetap. Jadi ya mungkin tadi dikaitkan bisa kata Aiman tadi financial intelligence, bulughah harus ada bekalnya secara materi, khusus secara materi ini. Terus wasuhbatu ustadzin. Nah ini book club ya malam ini, buku pertama kita dengan buku Filosofi Teras karya Henry Manangkiring. Ya walaupun kita cuma baru membaca 2 bab ya guys ya, harus mengetahui dari asal muasalnya dulu kan kalau misalnya mau memulai sesuatu, jadi nggak apa-apa kita mulai dari awal. Jadi dari yang udah sebelumnya kita sepakati ya tentang book club, kita di book club ini bakal membahas tentang membedah buku yang kita baca bareng-bareng. Dan terus nanti kita akan berbagi pemikiran tentang apa sih yang kalian dapat dari buku itu, atau misalnya kalian ada membandingkan dengan pemikiran yang kalian punya sebelumnya, atau mungkin dengan buku-buku yang lain yang pernah kalian baca sebelumnya. Membangun relasi dengan pihak KBRI dan PPI untuk tahun ini. Aku mau mulai untuk membangun relasi. Terus selanjutnya mengembalikan semua hafalan Quran. Aku juga punya goals itu biar terus improve kemampuan public speaking aku. Karena menurutku public speaking itu merupakan skill yang penting kalau misalkan kita mau menjadi pribadi yang aktif. Dengan demikian, dengan kita membaca dari hasil orang-orang yang besar di sini, tentunya menjadi motivasi dan semangat. Mudah-mudahan suatu saat anak-anak Kabupaten Tanah Laut, anak-anak Kalimantan Selatan, anak-anak Indonesia harus mampu menciptakan sesuatu yang besar dari sebuah yang kecil, dari sebuah tulisan dituangkan dalam pikiran, pikirkan, lakukan, dijadikan habit, kebiasaan, dan itu apapun pasti akan terwujud. Tokoh kita semuanya di Indonesia, dari sesuatu yang kecil dicita kita akan menjadi sebuah cita-cita yang besar.